Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempelajari pemrograman, terlebih dahulu kita harus memahami pembuatan flowchart dan juga pseudocode. Flowchart, diagram alir. Apakah flowchart itu? Flowchart adalah diagram yang digunakan untuk merepresentasikan alur kerja, proses, atau algoritma secara visual dengan simbol-simbol tertentu. Flowchart membantu dalam memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan proses secara lebih sistematis dan jelas. Sejarah flowchart. 1. Awal konsep flowchart, 1920-an, 1930-an. Konsep dasar flowchart mulai berkembang di dunia industri dan teknik untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Insinyur industri seperti Frank Gilbreth memperkenalkan diagram aliran proses flow diagram, untuk menganalisis efisiensi kerja dalam industri manufaktur. 2. Flowchart modern oleh Goldstine dan von Neumann, 1940-an. Pada era Perang Dunia Kedua, ilmuwan komputer John von Neumann dan Hermann Goldstine menggunakan diagram alir dalam pengembangan komputer pertama. Mereka menggunakan flowchart untuk merepresentasikan langkah-langkah dalam pemrosesan data pada komputer awal. 3. Standarisasi flowchart oleh ASME, 1947. American Society of Mechanical Engineers, ASME, memperkenalkan standar simbol untuk diagram aliran proses dalam industri teknik. Standarisasi ini membantu dalam menyusun proses industri yang lebih efisien. 4. Penggunaan flowchart dalam pemrograman, 1950-an, 1960-an. Pada tahun 1950-an, flowchart mulai digunakan dalam dunia pemrograman komputer untuk membantu memahami algoritma dan logika program. Grace Hopper, seorang pionir dalam pengembangan bahasa pemrograman, menggunakan flowchart untuk menjelaskan konsep pemrograman. 5. Standarisasi oleh ANSI, 1960-an. American National Standards Institute, ANSI, mengembangkan standar simbol flowchart yang lebih luas, yang masih digunakan hingga sekarang. Standar ini mencakup simbol oval untuk terminator, persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk keputusan, dan panah untuk aliran proses. 6. Flowchart dalam era digital, 1970-an, sekarang. Dengan berkembangnya komputer pribadi dan perangkat lunak, flowchart semakin mudah dibuat dengan alat seperti Microsoft Visio, Lucidchart, dan aplikasi sejenis lainnya. Flowchart tetap menjadi alat penting dalam desain perangkat lunak, manajemen bisnis, dan analisis proses hingga saat ini. Manfaat flowchart dalam pemrograman. 1. Membantu memvisualisasikan algoritma. Flowchart menyajikan alur logika program dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. Mempermudah identifikasi langkah-langkah dalam pemecahan masalah sebelum mulai menulis kode. 2. Mempermudah perancangan program. Dengan membuat flowchart sebelum menulis kode, programmer dapat merancang struktur program yang lebih jelas dan sistematis. Mengurangi kemungkinan kesalahan logika dalam program. 3. Mengidentifikasi kesalahan dan debugging lebih mudah. Flowchart membantu menemukan kesalahan dalam logika program sebelum implementasi. Saat terjadi bug, flowchart dapat digunakan untuk melacak aliran proses dan menemukan letak kesalahan dengan lebih cepat. 4. Meningkatkan efisiensi coding. Programmer dapat menulis kode lebih cepat dan efisien karena sudah memiliki panduan yang jelas dari flowchart. Mengurangi percobaan berulang dalam menulis program karena logika sudah terstruktur sebelumnya. 5. Mempermudah komunikasi antar programmer. Flowchart memudahkan komunikasi antara anggota tim dalam pengembangan perangkat lunak. Programmer baru yang bergabung dalam proyek dapat memahami logika program lebih cepat dengan melihat flowchart. 6. Membantu dokumentasi program. Flowchart berfungsi sebagai dokumentasi yang menjelaskan bagaimana suatu program bekerja. Berguna untuk pengembangan atau pemeliharaan program di masa depan. 7. Dapat digunakan untuk semua bahasa pemrograman. Flowchart bersifat universal dan bisa digunakan untuk berbagai bahasa pemrograman, seperti Python, Java, C, dan lainnya. Memudahkan transisi dari algoritma ke kode dalam berbagai teknologi. Simbol-simbol dasar flowchart. 1. Bentuk oval, terminator. Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. 2. Bentuk jajaran genjang, input-output. Simbol yang menyatakan input atau output. 3. Bentuk heksagonal, preparation. Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu penilaian. 4. Bentuk belah ketupat, decision.
Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. 5. Bentuk persegi panjang, proses. Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. 6. Bentuk panah, flow. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antar simbol. Sering disebut dengan connecting line. Berikut ini adalah contoh flowchart. Berikutnya setelah flowchart kita pelajari tentang pseudocode. Pseudocode atau kode semu. Apa itu pseudocode? Pseudocode adalah deskripsi atau penjelasan dari algoritma yang menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh manusia, seperti bahasa sehari-hari. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis tanpa terikat pada aturan sintaksis bahasa pemrograman tertentu. Tujuan pseudocode: 1. Mempermudah pemahaman algoritma. 2. Menyediakan cara yang lebih sederhana untuk mendokumentasikan algoritma sebelum mengubahnya menjadi kode program. 3. Membantu dalam merancang solusi tanpa terganggu oleh sintaksis bahasa pemrograman. 4. Membantu dalam komunikasi antar pengembang atau tim pengembang. Ciri-ciri pseudocode. 1. Tidak terikat sintaksis. Pseudocode tidak mengikuti aturan bahasa pemrograman tertentu. Penggunaannya lebih bebas, asalkan bisa dipahami oleh pembaca. 2. Menggunakan bahasa alami. Pseudocode cenderung menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain yang dapat dimengerti oleh orang yang membaca. 3. Berorientasi pada logika. Fokus utamanya adalah pada langkah-langkah logis yang harus dilakukan dalam algoritma, bukan implementasi teknis atau detail kode. Komponen pseudocode. Pseudocode terdiri dari beberapa komponen utama untuk menggambarkan langkah-langkah dalam algoritma. 1. Input. Data atau informasi yang dimasukkan ke dalam algoritma. 2. Proses. Langkah-langkah atau operasi yang dilakukan untuk memanipulasi data. 3. Output. Hasil dari operasi atau proses yang dilakukan. Struktur dasar pseudocode. Awal algoritma. Input. Data yang diperlukan. Proses. Langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Output. Hasil dari pemrosesan. Akhir algoritma. Aturan dasar pseudocode. Lihat dan cermati dalam penerapan pseudocode. Contoh pseudocode. Lihat dan cermati contoh penulisan pseudocode. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.